MMORPG sekarang udah makin gila macam-macamnya. Mau MMORPG no gacha, ada. Yang ringan, ada. Yang grafiknya pakai Unreal Engine 5, ada juga. Bahkan sampai yang battle action, yang saset-saset, kayak game combo pun juga ada. Yap, tahun ini banyak banget MMORPG yang muncul. Bahkan sampai bingung mau main yang mana. List kali ini mana tahu ada yang kalian suka ya. Nah, langsung aja dah. Inilah 5 game MMORPG terbaru untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place, I feel my heart. Tower of Fantasy War Server. Akhirnya, MMORPG no gacha muncul juga. Sebenarnya ini game sama kayak game Tower of Fantasy biasanya. Aplikasinya tuh sama, apakah itu di Play Store ataupun di official websitenya. Cuman, kalian beli server yang ada tulisan War Server aja. Soal APK-nya mah semua sama. Nah, War Server ini apa sih? Gitu ya kan? Pertama, ya ini di gacha. Ini game bukan gak ada gacha, tapi cuma beda sistem gacha doang. Yang dimana biasanya gacha ya random gitu ya kan? Pakai duit asli. Tapi di sini namanya adalah Hyper Arsenal. Yang dimana ini menurutku pribadi semacam pool karakter dengan item bernama Rift Node. Jadi ya, kalian harus dapetin Rift Node ini dulu buat bisa gacha. Rift Node ini bisa kalian dapetin dari progress gamenya, apakah dari login dan lain sebagainya. Kalian harus ngumpulin 100 share untuk membuat satu Rift Node. Nah, jadi sistem gachanya, ketika kalian udah dapet satu karakter, maka dia nggak bakal dapet karakter yang sama 2 kali. Intinya nggak ada dupe. Makanya aku bilang tadi cuma buat pool karakter, meskipun dibalut dengan sistem gacha gitu. Padahal ini bisa dibilang sebagai progress untuk mendapatkan karakter aja guys. Selain itu, yang berbeda dari versi originalnya, kalian bakal dikasih weapon terus di awal gamenya guys. Yang dimana ini starter weapon lengkap dengan 12 elemen atau tipenya. Jadi untuk weapon tipe rare atau legend juga harus tetap butuh proses kayak tadi ya. Dan untuk weapon ini pun bisa dibilang dipersimple. Jadi nggak ada matrix segala, tapi diganti dengan simple stat bonus. Ya cuma enhance saja yang itemnya bisa didapatin dari progress gamenya aja guys. Dan perubahan selanjutnya yang dimana dalam game ini punya sistem trade market gitu. Yang dimana kalian bisa jualan dan currency-nya Universe Crystal guys. Perbedaan selanjutnya ada di kosmetik yang gratis yang didapatkan dari event-event yang bisa kalian selesaikan. Mungkin segitu aja perubahan dari War Server ini dibandingkan server biasanya. Untuk eksplorasi semuanya tetap sama. Map open world yang luas, penuh puzzle, cheese, dan aktivitas sampingan lainnya. Combat juga masih fast pace seperti dodge, break, shatter, elemen dan kombinasi skill antar senjata. Ceritanya pun tetap sama, mulai dari Astra sampai chapter-chapter selanjutnya. Boss battle, dungeon, raid, dan war event juga masih sama seperti versi originalnya. Terus grafik, movement, manjat-manjat semuanya masih berasa TOF banget dah. Jadi dengan semua perubahan sistem tadi, versi War Server ini jadi lebih kerasa unsur MMORPG-nya guys. Tapi secara gameplay besar, Tower of Fantasy tetap Tower of Fantasy. Hanya saja War Server bikin experience pemainnya lebih kerasa MMO banget. Architect Land of Exile, sebuah game MMORPG Korea yang awal rilis pada 22 Oktober kemarin. Game ini hadir untuk mobile dan juga PC dengan dukungan cross-platform. Dan yang paling menonjol dari game ini yakni grafiknya, yang dimana menggunakan grafik modern Unreal Engine 5. Jadi untuk grafik ini mantep banget guys. Dalam game ini kalian bisa memilih 5 kelas yang tersedia, yang dimana ini nggak legender ya. Mau cewek atau cowok mah bebas. Bahkan bisa kustomisasi juga dan itu lengkap banget guys. Menawarkan konsep open world yang memungkinkan kalian buat explore mapnya dengan fleksibel, bisa terbang, berenang, dan lain sebagainya. Bebas gitu. Untuk sistem battle, Architect menawarkan action combat non-target dengan pergerakan halus, efek skill yang berat, dan animasi yang rapi. Semua makin kuat dengan grafis Unreal Engine 5. Memiliki konten lengkap secara PvP dan PvE. Bahkan ada juga PvP-PvE yang makin menarik. Ditambah dengan elemen MMORPG biasanya seperti quest, dungeon, world boss, tower challenge, massive raid, dan bahkan guild war berskala besar. Jadi kesannya ini game MMO berat gitu guys. Saat ini, game ini baru rilis di region Korea doang, dan versi globalnya masih menunggu pengumuman, dan itu punya potensi buat rilis globalnya kok. Kebaret, lagi-lagi dari Korea, sebuah MMORPG sequel dari Kebal Online. Yap, MMORPG klasik guys. Game ini rilis pada akhir November 2025 untuk PC dan juga mobile, plus dengan dukungan cross-platform. MMORPG ini memiliki 5 kelas, yakni ada Force Fielder, Warrior, Wizard, Archer, dan juga Blader, dan BTW ini legender ya guys ya. Kebaret tetap membawakan gameplay and slash cepat khas Kebal dengan sistem combo, AOE, dan battle mode yang menjadi identitas seri ini. Meskipun ini game baru, elemen nostalgia dari Kebal Online tetap
terasa. Namun dengan grafik yang modern aja, mekanik yang diperbarui, bahkan animasi skill yang juga di-upgrade. Dari sisi cerita, Kabaret menghadirkan kembali dunia Neverland dengan cerita lanjutan baru. NPC klasik didesain ulang, alur cerita lebih sinematik, dan ditambah karakter NPC baru untuk memperkaya world building. Untuk konten, Kabaret menyajikan fitur MMORPG lengkap seperti PvE, PvP, eksplorasi, dungeon, grinding, raid, world boss, hingga mode kompetitif antar player guys. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. Free Fighter. Kalau kalian suka game MMORPG dengan sistem battle yang saset-saset, bahkan udah tersedia di Play Store Indonesia juga, tapi masih status early access sih. Bukan game MMORPG yang berat kayak Kabaret tadi, atau bahkan kayak Arsitek Land tadi. Enggak, ini hanya game MMORPG yang tergolong santai, bahkan dari desain grafiknya juga. Sebuah game action MMORPG mobile yang membawakan kalian ke dunia Altia, yang menjadikan kalian seorang adventure guild. Tapi untuk dungeonnya, ini kalian bakal solo sih, atau ada NPC ntar. Tapi di home-nya ini, kalian bisa ketemu player lain juga. Ya mirip kayak sistem Crystal Atlan sih bisa dibilang. Kalian bisa pilih kelas di awal game. Ada Sword Fighter, Gunner, Mage, Dragon Brawler, dan bahkan Cleric, yang dimana ada job transfernya juga. Sesuai namanya, sistem battle di game ini benar-benar mengutamakan combo, yang menolak dengan konsep combat yang kaku. Jadi bukan tipe MMORPG yang full auto guys. Combo tetap penting dalam game ini, sebab ini game memiliki bahkan sampai puluhan kombinasi dengan lebih dari 15 tombol skill. Kalian bebas membuat kombinasi serangan yang unik, yang memungkinkan kalian buat juggle combo, float lock, yakni angkat musuh di udara terus diajar, atau bahkan chain combo cepat dan presisi. Gamenya terasa seperti gabungan game action RPG, hand slash, dan MMORPG guys. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. The Time Born. Opsi terakhir bagi kalian yang pengen main MMORPG tapi dengan ukuran di bawah 3 GB-an, dan juga udah tersedia di Play Store Indonesia. Mungkin game ini bisa jadi pilihan. Bahkan ini game baru loh yang hadir pada 6 Desember kemarin. Gak hanya itu, sebab bahwasannya ini game terkesan simple dan juga ringan, bahkan dari grafiknya. Nah, tapi sebelum itu, perasaan aku ini game udah pernah rilis dah, tapi aku lupa namanya apa, terus rilis di region apa. Tapi kali ini udah tersedia di Play Store Indonesia. Untuk grafik menurutku ini game bagus untuk ukuran game mobile, bahkan dengan ukuran MMORPG mobile yang ringan. Nah, pada awal game kalian bisa pilih kelas tentunya, dan dalam game ini menyediakan 5 kelas yang dimana ada Swordman, Mage, Gunner, Warrior, dan juga Miko. Kalian bisa change kelas juga menjadi salah satu kelas dari sini guys. Untuk fiturnya sih bakal ada dungeon multiplayer, war boss, bahkan sampai PvP 3 vs 3 yang lengkap dengan fitur voice chat. Tapi yang kurang menurutku sih ini game ada main VIP member segala guys, yang sangat kental akan pay to win sih bisa dibilang. Wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart it race. So catch me if I fall.